Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membawakan satu tema. Mungkin ini lebih cocok pada teman-teman yang memang baru mau mulai untuk investasi atau masih bingung kenapa memang investasi itu penting untuk kita lakukan. Nah, di video kali ini saya akan share satu presentasi yang memang saya buat sendiri, di mana ini juga bisa membuka gambaran kita terkait pentingnya investasi dan kenapa kita harus menghindari menabung gitu ya. Nah, topik yang akan saya bawakan di tema kali ini yaitu adalah menabung sama dengan rumus pasti tambah miskin. Mungkin teman-teman kalau yang memang kaget ataupun nggak percaya terkait fakta ini, mari kita coba simak sampai pembahasan ini selesai ya. Oke, menurut survei dari Kontan di tahun 2019, 9 dari 10 orang Indonesia tidak siap untuk pensiun. Nah, apalagi memang setelah pandemi COVID-20, kita juga merasakan bahwa pada saat ada pengurangan tenaga kerja secara besar, PHK, dan lain-lain, itu bisa jadi sumber masalah yang kita hadapi. Karena memang kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, gaya hidup yang kita punyai saat ini tanpa mendapatkan income secara pasti gitu ya. Nah, realitanya di masyarakat, ini ada beberapa video juga yang saya ambil dari Bibit gitu ya, di mana 99% masyarakat Indonesia ini tidak memiliki investasi dan hanya mengandalkan tabungan. Bahkan menurut survei terakhir, ada beberapa hal yang diinformasikan bahwa orang Indonesia saat ini membiayai gaya hidupnya itu berdasarkan tabungan atau dari tabungan. Nah, ini sangat berbahaya dalam waktu jangka panjang. Walaupun dalam jangka waktu pendek, ini bisa tetap meningkatkan konsumsi, sehingga roda ekonomi pun tetap bisa berjalan. Nah, teman-teman dulu masa kecil pasti pernah ingat dengan tabungan celengan ayam, karena kayaknya hampir semua anak tahun 90, 80 pasti akan tahu dengan tabungan celengan ayam. Dulu saat kita ingin membeli sesuatu, kita pasti akan menabung pelan demi pelan, sedikit demi sedikit sampai tabungannya itu cukup dan kita rasanya bangga sekali saat tabungan itu atau celengan itu sudah penuh dan kita akan buka dengan memukulnya pakai palu dan lain-lain, sehingga kita bisa membeli barang impian kita. Nggak ada yang salah dengan hal itu, tapi saya akan kasih fakta sesaat lagi. Nah, faktanya kalau kita ngomong menabung, itu saya analogikan seperti kita memupuk batu lah, gitu ya, menyusun batu ke atas. Apakah itu salah? Tidak, karena makin lama pasti makin tinggi. Tetapi tabungan itu saya analogikan sebagai aset yang tidak produktif karena dia tidak bisa berkembang, dia hanya di situ saja, di situ-situ saja, dan tidak membuahkan hasil apapun selain dana yang memang sudah kita masukkan. Beda halnya dengan investasi. Investasi analoginya seperti kita menanam sebuah pohon. Mungkin sedikit demi sedikit dari bibit, kita siram, kita kasih pupuk, kita rawat setiap hari, mencegahnya dari hama, dari hewan-hewan yang akan merusak hasil panen kita, sehingga pada akhirnya walaupun mungkin butuh waktu ya, kita akan bisa menikmati hasilnya yaitu buah. Dan di mana pada saat buah itu kita ambil, buah itu ya tidak akan stop dan tanaman itu pasti akan berbuah lagi pada saat masanya tiba. Jadi investasi itu kita asumsikan sebagai aset yang memang produktif, bisa membuahkan hasil dan hasilnya bisa kita tetap dapat tanpa kita harus memotong pohonnya. Nah, balik lagi, mungkin ada teman-teman yang belum mulai investasi karena mempunyai persepsi-persepsi yang seperti ini. Saya pun awalnya dulu seperti itu. Saya punya mindset, saya punya pikiran bahwa investasi itu sangat kompleks. Hanya orang-orang yang memang pintar, cerdas, dan punya intelektual tinggi yang bisa mengerti soal konsep investasi dan melakukan investasi pastinya. Tapi, apakah itu benar? Mari kita masuk ke persepsi selanjutnya. Ya pasti beresiko gitu ya. Kalau tabungan kan jelas, kita nabung 1.000, 1 tahun dapat 12.000. Kalau investasi, kita masukkan 1.000 di hari ini, bulan depan 1.000, belum tentu tahun depan akan 12.000 atau lebih gitu kan. Bisa jadi berkurang. Nah, makanya ini banyak orang yang memang masih belum memulai untuk investasi. Nah, yang ketiga adalah ada yang berpikir juga investasi itu judi atau spekulasi. Walaupun memang ini fakta yang memang saat ini ada, tapi teman-teman harus ingat bahwa investasi itu memang suatu hal yang memang kita harus belajar secara terus-menerus. Investasi bisa menjadi judi, tapi namanya sebenarnya bukan investasi, yaitu spekulasi. Pada saat kita membeli suatu hal yang memang kita tidak tahu dan tidak jelas asal-usulnya, tapi kita membeli tanpa mengecek atau menganalisa terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu adalah
Luxurious, yaitu investasi itu cuma buat orang kaya. Saya akan mulai investasi pada saat penghasilan saya cukup. Saya akan mulai investasi pada saat saya sudah mapan. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya lihat di kalangan masyarakat itu investasi ini punya persepsi 4 hal ini. Nah, tapi kita juga harus ingat sebenarnya pada saat kita menabung ataupun investasi ataupun kita tidak melakukan apa-apa, itu ada yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini sebenarnya ini adalah pembunuh yang senyap gitu ya, atau kita bisa bilang silent killer. Kenapa? Karena kita secara data gitu ya, kita lihat tingkat inflasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir, 2002 sampai 2021, rata-rata per tahun adalah 5,76%. Ini adalah data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, apakah kita merasa seperti itu? Kadang-kadang kalau kita jalani hari per hari, tahun ke tahun, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi saya akan kasih satu contoh yang memang buat teman-teman matanya terbuka juga. Yaitu apa? Nasi goreng gitu ya. Siapa sih yang nggak suka gitu ya? Kita pasti sering sekali makan nasi goreng, beli di abang-abang, di tek-tek, di dok-dok, dan lain-lain. Dan ingat nggak tahun 2002 itu harganya berapa? Nah, kalau saya cek tahun 2002 itu harganya hanya Rp5.000 gitu ya. Tapi apakah sekarang bisa membeli nasi goreng dengan harga Rp5.000? Saya sih sanksi gitu ya, karena nasi putih aja terkadang dijual lebih dari ini. Nah, kalau berdasarkan tahun 2021 atau 2022 kita lihat harganya itu minimal itu sudah 15.000. Itu pun masih termasuk murah ya. Ada beberapa yang 20.000 atau bahkan di resto bisa 30, 40 dan selebihnya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang inflasi itu nyata dan memang terjadi tanpa kita sadari. Bahkan real ekonomi atau ekonomi asli gitu ya, inflasi ini bahkan bisa saja lebih tinggi dari 5,76% karena ini secara rata. Padahal memang kita juga tahu pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu bisa jadi lebih tinggi dari ini. Nah, kalau kita lihat nih, nasi goreng 5.000 ke 15.000, kalau kita ambil angka 15.000 ya, itu setara dengan 5,6%. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan data BPS. Nah, kalau kita ngomong deposito itu aman nggak sih? Gitu kan. Kalau kita nabung, oke lah kita masuk investasi, tapi masuknya deposito. Nah, ini berdasarkan tahun 2019 di Kompas gitu ya, kita lihat ada beberapa bank yang ada di sini, tapi kita lihat bunga deposito tertinggi itu hanya 6,25% untuk periode 12 bulan atau 1 tahun. Nah, berarti sudah mengalahkan inflasi dong ya. Kalau misalkan 6,25%, inflasi rata-rata per tahun cuma 5,6%, berarti kan masih untung 0,625%. Nah, baik lagi, kita tahu bunga deposito itu sangat fluktuatif gitu ya, bisa naik, bisa turun. Jadi, bisa jadi ada beberapa tahun yang kita kalah dengan inflasi. Tapi kalau misalkan kita ambil gampang ya, 6,25% itu stabil secara terus-menerus, berarti masih untung. Apakah benar? Balik lagi, deposito itu masih ada PPh sebesar 20%. Sehingga bunga deposito yang diterima bersih itu hanya 5%. Yaitu kita bisa bilang itu kalah dengan inflasi. Nah, masih samakah cara berpikir kita pada saat kita mengetahui fakta-fakta ini? Apalagi kalau kita komparasi dengan menabung gitu ya, tanpa ada bunga atau tanpa ada imbal hasil. Ya, uang kita sudah pasti akan tambah tidak bernilai gitu ya. Makin tahun, 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 makin kita susah untuk membeli apa yang kita butuhkan. Nah, fakta-fakta investasi yang sebenarnya ada di Indonesia sebenarnya nggak yang paling populer itu ada beberapa ya, yaitu ada tabungan. Mungkin kalau kita ngomong tabungan ada beberapa yang memang bisa kasih bunga, tapi kebanyakan bank besar itu tidak bisa kasih bunga atau bahkan kalah dengan biaya admin. Terus ada deposito, ada emas, ada obligasi negara dan juga ada saham. Kita bisa lihat bahwa saham ini memang memberikan return investasi yang paling besar dibandingkan aset instrumen investasi lainnya. Ya, itu kenapa saya sangat fokus dengan investasi saham, karena memang sudah terbukti. Bahkan tadi di halaman pertama, di opening gitu ya, ada foto Warren Buffett, di mana dia adalah idola saya, ya memang jadi 5 orang terkaya di dunia gitu, hanya dengan investasi saham. Nah, tapi orang ngomong gitu kan, baik lagi, investasi aja sudah beresiko, apalagi investasi saham. High risk, high return, orang baik bilang berkata seperti itu.
Nah, tapi menurut saya pribadi, saham tetap investasi terbaik, asalkan kita tahu cara menganalisa, tahu profil resiko kita, dan tahu gimana cara kita mempunyai keyakinan terhadap saham yang kita pegang. Dan pastinya periode investasi harus panjang. Karena namanya investasi, konsep utamanya itu adalah kita menunda kesenangan atau delayed gratification. Konsep utamanya seperti itu. Jadi kita menyisihkan sedikit demi sedikit uang kita sehingga nantinya bisa bertumbuh dan menjadi hal yang baik untuk kita di masa depan. Nah, kalau kita ambil kutip gitu ya dari bolasalju.com, memang kinerja IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, di mana ini adalah nama bursa di Indonesia gitu ya, nama indeks di Indonesia selama 20 tahun terakhir, itu return-nya itu di 15,15%, bahkan lebih tinggi dibanding data sebelumnya gitu ya, jika kita coba untuk ambil imbal hasil per tahunnya. Nah, perbandingan kalau kita menggunakan aset investasi atau instrumen investasi yang lain setelah 20 tahun gitu ya, dengan kita hanya menyisihkan 10 juta awal gitu ya, tanpa ada penambahan investasi di bulan-bulan berikutnya. Setelah 20 tahun, menabung ya tetap kita masukkan 10 juta, jadinya 10 juta. Deposito kita masukkan 10 juta setelah 20 tahun menjadi 26 juta, lumayan. Obligasi lebih tinggi menjadi 36 juta, lebih oke. IHSG kita lihat itu menjadi 157 juta dalam waktu 20 tahun dengan hanya modal 10 juta. Berarti sudah naik 15,7 kali lipat. Nah, kalau Warren Buffett di masa-masa awalnya itu dia bisa dapat return 30%. Jadi uang 10 juta itu menjadi 1,9 miliar gitu ya. Nah, apakah 30% ini mustahil untuk kita lakukan sebagai individual investor? Sebenarnya pada masa-masa baik, ini kita bisa tetap lakukan. Tetapi ingat, profil resiko teman-teman harus tetap diperhatikan. Menurut saya pribadi, angka yang wajar di sekitar 15-20% itu masih sangat achievable. Karena memang di IHSG, ini kan kita ngomongin secara indeks gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya pilih saham-saham terbaik, yang harga atau valuasi sudah murah, tetapi memang mempunyai potensi revenue yang tinggi, pertumbuhan dari segi profitabilitas, ya returnnya bisa lebih dari 15%. Nah, kalau kita bandingkan lagi, teman-teman, dengan skema-skema yang tadi gitu ya, tapi ini skemanya sedikit berbeda, di mana kita masukkan uang 10 juta dan kita top up atau menambahkan uang modal untuk investasi 1 juta satu bulan selama 20 tahun. Nah, uang kita akan seperti ini. Menabung jadi 250 juta gitu ya. Deposito menjadi 439 juta, obligasi 619 juta, IHSG itu menjadi 1,4 miliar. Dan kalau kita ngambil return Warren Buffett di awal-awal itu menjadi 10,6 miliar. Angka yang sangat jauh bumi dan langit. Kita lihat dari menabung sampai ke IHSG aja itu bedanya sudah 7 kali lipat gitu ya. Apalagi dengan Warren Buffett di mana perbedaannya itu sudah berapa kali nih? 50 kali lipat ya? Sorry, 40 kali lipat. Sangat luar biasa. Nah, kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk investasi? Investasi itu adalah permainan jangka panjang, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah permainan yang panjang, di mana teman-teman kalau bisa memulai lebih cepat, itu pasti akan lebih baik. Kalau teman-teman belum mulai, waktu terbaiknya itu saat ini. Jangan pernah menunda esok hari kalau memang teman-teman sudah berniat untuk melakukan investasi. Nah, ini juga adalah salah satu grafik kalau teman-teman mulai investasi di umur 20, di umur 30, dan di umur 40. Kita bisa lihat bahwa perbedaannya sangat jauh. Beda 10 tahun gitu ya. Dari 20 ke 30 itu bedanya sekitar 900 juta. Tapi kalau beda 20 tahun dari umur 20 ke 40 itu bedanya sudah 1,4 miliar. Nah, menurut Albert Einstein ada salah satu quote yang saya suka sekali, yaitu adalah compound interest is the eighth wonder of the world gitu ya. Jadi bunga berbunga itu adalah keajaiban dunia ke-8. He who understands it earns it, he who doesn't pays it. Dia yang mengerti ini, konsep ini, dia akan menikmati hasilnya. Tetapi dia yang tidak mengetahui konsep ini, dia harus membayar harganya. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah mulai tertarik dengan investasi saham, tetapi masih berpikir apakah saham itu atau investasi saham itu halal atau haram gitu ya.
Nah, kalau kita lihat menurut MUI, di mana saya kutip dari cermati.com, itu sudah disahkan atau sudah di-state bahwa saham itu halal. Karena memang saham itu konsepnya adalah kita membeli sebuah bisnis. Kita membeli sebuah kepingan bisnis, di mana bisnis itu juga bergerak untuk memajukan ekonomi, termasuk untuk produk-produk yang sering kita pakai sehari-hari, gitu ya. Tapi tetap ingat, kita harus tetap melakukan pada kaidah-kaidah yang memang baik. Nah, kalau tadi saya ngomong saham itu sebuah bisnis, saham itu, memproduksi atau kebutuhan kita sehari-hari, apa aja sih contohnya? Kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa contoh, Indofood, Toyota, Bank Mandiri, Starbucks, Sunsilk, sorry, dan Matahari gitu ya, kita lihat. Ini adalah beberapa produk yang sering sekali kita pakai sehari-hari. Dalam satu bulan pasti kita ada memakailah salah satu dari ini. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, kalau kita ngomong selama 20 tahun terakhir gimana sih hasilnya pada saat kita berinvestasi di saham-saham seperti ini? Nah, kalau kita lihat, kalau kita berinvestasi dengan dana 10 juta di awal, itu uang kita akan menjadi seperti ini. Indofood selama 20 tahun akan menjadi 227 juta, Toyota 226 juta, Bank Mandiri di 19 tahun 179 juta, Starbucks 18 tahun 107 juta, Sunsilk 62 juta sama 19 tahun, dan Matahari 200 juta. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya itu bisa sampai 20 kali lipat lebih dengan modal 10 juta dalam waktu 20 tahun. Nah, kalau kita coba untuk ambil imbal hasil per tahun gitu ya, Indofood per tahun 16,9%, di mana 20 tahun itu di 2.254, Toyota 16,9, Bank Mandiri 16,4, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat bahwa memang saham-saham yang punya saham-saham yang punya profitabilitas yang baik, dia juga bisa menumbuhkan uang kita dengan sangat luar biasa pada saat kita mulai dengan lebih cepat. Jadi, menurut saya, kita harus cepat-cepat memulai kalau memang kita sudah memiliki niat untuk melakukan investasi, tapi tetap belajar seiring dengan perjalanan waktu. Karena kalau teman-teman eee, hanya melakukan teori gitu ya, hanya mempelajari teori tanpa bertindak, teman-teman tidak akan bisa dapat feel-nya, dapat sense-nya gitu. Jadi kita harus tetap melakukan investasi. Mulai investasi sambil belajar, sambil jalan, sehingga return kita akan bisa lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah quote penutup dari Warren Buffett yang saya sangat suka, yaitu adalah "Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." Jadi maksudnya adalah kita harus cepat-cepat mulai gitu ya. Karena saat ini pada saat kita sudah menikmati hasilnya, kita harus ingat bahwa ada seseorang yang menanam benih sehingga bisa menjadi pohon di waktu yang lalu gitu. Jadi waktu terbaik adalah hari ini. Oke, jadi itu pembahasan singkat untuk investasi, terkait investasi saham dan lain-lain. Semoga teman-teman tercerahkan dan terbuka pikirannya apabila teman-teman sudah berniat untuk melakukan investasi. Apabila ada salah kata dalam video ini atau salah data, saya mohon maaf. Tetapi maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah kita membuat edukasi supaya teman-teman juga bisa dapetin konsep investasi yang baik dan benar. Sekian untuk video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.